Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini adalah hari pertama mulai kuliah lagi setelah UTS, setelah Lebaran Idul Fitri. Saya mengucapkan dulu terlebih dahulu selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf dan lahir dan batin. Jadi di sini untuk pertemuan sekarang dan seterusnya nanti sampai UAS itu sudah R, bukan MATLAB lagi. Jadi saya kayaknya tahu di antara kalian itu yang sudah mungkin ikut komunitas data science atau yang big data itu, mungkin barangkali aplikasi R itu sudah tidak asing lagi, begitu. Karena nanti kalian dianjurkan untuk lebih mendalami aplikasi R, MATLAB, sama Python ke depannya, begitu. Jadi bukan berarti aplikasi yang lain itu tidak penting. Nanti kalian bisa pelajarinya kembali secara mandiri, begitu. Apa yang sudah diberikan di kampus nanti kalian bisa asah lagi di rumah, gitu. Oke, di sini sesi pertama saya yang ngisi, nanti yang kedua nanti Mas Atanabil. Jadi di sini saya membahas yang sederhana dulu. Mohon maaf saya nggak bisa datang ke kampus ya. Barangkali ada yang adik di kampus. Soalnya sekarang saya lagi di Bali ini. Jadi untuk kedepannya saya udah nggak bisa hadir lagi ke kampus. Gitu. Di sini pengenalan pada R. Tentunya di sini R adalah suatu bahasa komputer yang interaktif dalam menganalisis data dan grafik. Jadi nanti misalkan kalian punya data, disuruh menganalisis data tersebut dan memvisualisasikannya secara grafis, nanti lebih pantas atau lebih cocok menggunakan aplikasi R. Begitu. Kalau misalkan dia kasus kalian nanti di semester berikutnya ada tugas dari mata kuliah apa itu. Kalau dia udah mencakup analisis data, gunakanlah R. R lebih gampang, begitu. Kalau dia memungkinkan bisa pakai MATLAB, ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi lebih enaknya kita pakai R, gitu. Kemudian di sini tujuan utama dari R adalah untuk memungkinkan dan mendorong terciptanya analisis data yang baik. Maka dari itu, R merupakan sebuah rangkaian yang terintegrasi dari fasilitas-fasilitas perangkat lunak untuk memanipulasi data, menghitung, dan menampilkan grafik. Kalau sudah ada kata-kata kunci seperti ini, memanipulasi data, menghitung, dan menampilkan grafik, itu pasti dia masuk ke kategori atau cakupan statistik. Jadi, kalau kalian nanti dapat metode statistika 1, 2, kalau tugasnya, misalkan ada tugas menggunakan software, gunakanlah R. Gitu. Di sini, R memiliki fasilitas antara lain penanganan dan penyimpanan data yang efektif, sebuah rangkaian operator-operator untuk menghitung pada array dan matriks tertentu, mengoleksi perantara yang besar, koheren, dan terintegrasi untuk analisis data, fasilitas grafik untuk analisis data, dan tampilan secara langsung pada komputer atau dalam bentuk cetak. Bahasa pemrograman yang dikembangkan dengan baik, sederhana, dan efektif, yang mana termasuk kondisi perulangan pengguna, mendefinisikan fungsi rekursif. Fungsi rekursif ini fungsi yang berulang. Nanti kalian bisa temukan di matematika diskrit nanti ini, fungsi rekursif. Nanti kalian cari sendiri, sudah mahasiswa harus lebih aktif. Gitu. Dan fasilitas input dan output. Di sini, R memiliki sarana yang sangat banyak untuk metode analisis dan data interaktif yang baru dikembangkan. R dapat dikatakan sebagai implementasi dari bahasa S dan bentuk basis sistem S+, yang dikembangkan di laboratorium Bell oleh Rick Becker, John Chambers, dan Alan Leaks. Jadi di sini nanti R itu lebih cenderung menganalisis data yang bersifat interaktif gitu. Di sini kalian mungkin udah baca ya, jadi saya nggak perlu jelaskan kembali. Saya sengaja pada kali ini dan kedepannya saya ingin pembelajaran ini harus ada dua arah. Jadi dalam artian tidak boleh pakai HP. Maksudnya di sini kalian bukanya harus pakai laptop belajarnya. Nanti biar saya bisa
menunjuk satu orang harus bisa merepresentasikan apa sih yang kalian pahami semenjak saya berikan modul tersebut. Gitu. Di sini, alasannya mengapa menggunakan R? Karena R merupakan sebuah bahasa dan ruang lingkup untuk komputasi statistik dan grafik serta sebagai solusi open source untuk analisis data yang didukung oleh komunitas riset yang besar dan aktif di seluruh dunia. Di sini fitur-fiturnya itu adalah R merupakan software statistik yang gratis, free ya. Kemudian R merupakan program statistik yang komprehensif dan menawarkan segala jenis teknik analisis data. Banyak. Nanti kalian bisa pakai metode apa, gunakanlah R. Gitu. Kemudian di sini dia grafis yang canggih. Kemudian program yang kuat untuk analisis dan eksplorasi data interaktif. Kemudian di sini juga kita memasukkan data ke dalam formulir yang dapat digunakan dari berbagai sumber. Nanti datanya ada yang dari Excel, ada yang namanya juga dari CSV, ada. Nanti ada juga mungkin data yang berjenis lainnya. Nanti bisa di input atau dimasukkan ke dalam software R ini. Begitu. Jadi lebih mudah kan. Tuh. Nggak perlu kalian nanti tulis satu persatu di datanya. Tinggal nanti kalian punya data data di Excel atau CSV, nanti kalian import aja atau insert, masukkan dia input, nanti bisa langsung dibaca oleh aplikasi R. Lalu, R menyediakan program yang tak tertandingi untuk memprogram metode statistik baru dengan cara yang mudah dan langsung. Di sini R memuat statistika lanjutan yang belum tersedia dalam package lain. Jadi nanti di sini memang bagi saya ya, pandangan dari saya, aplikasi R ini yang bikin apa? Malesnya itu package-nya itu. Jadi nanti kalian misalkan menggunakan metode apa, package-nya itu harus diaktifkan terlebih dahulu. Package-nya itu tidak otomatis. Jadi kalian misalkan menggunakan metode A, jadi package apa yang sesuai dengan metode A tersebut, nah itu kalian harus cari, aktifkan dulu, baru bisa dia jalan. Gitu. Yang pertama, awal install dulu package-nya, kemudian aktifkan dengan cara library apa nama package-nya. Begitu. Install package, nama package-nya apa, kemudian baru library nama package-nya. Begitu. Itu yang bikin saya agak kurang sreg gitu. Salah satu alasan yang mungkin bagi saya notabene di pikiran saya itulah kelemahan R gitu. Di sini yang berikutnya, jika kita tidak ingin mempelajari bahasa yang baru, tersedia berbagai graphic user interface GUI. Apakah MATLAB kemarin ada GUI-nya? Ada. Gitu. Kalian nanti bisa pelajari sendiri. R punya GUI-nya, MATLAB juga punya GUI. Gitu, sama-sama punya GUI. Nanti tampilan GUI itu seperti apa di MATLAB, di R seperti apa, nanti kalian bisa cari. Nanti pengalaman sih saya menggunakan GUI itu pada saat metode numerik 2, semester 6 kalau nggak salah. Itu ada tugas yang harus menggunakan GUI. Gitu. Jadi nanti tinggal input, langsung kayak seperti kasir dia, itu sistem kasir itu. Nah, di sini R berjalan pada beragam program, termasuk Windows, Unix, dan Mac OS X. Kita pastinya pakai Windows ya. Gitu. Jadi memperoleh dan menginstal R, ya gampang lah ini, tinggal ke situs ini. Di YouTube juga udah banyak cara download dan installnya, dan saya juga yakin kalian sudah menginstalnya. Lebih gampang daripada MATLAB. Gitu. Di sini bekerja dengan R. Di sini command prompt, tandanya satu gini. Kalau di MATLAB kan dia 2, ada command-nya itu. Kalau di sini R itu command-nya seperti ini, cuma satu dia. Nah, di sini dia terdapat berbagai jenis data pada R itu, antara lain vektor, matriks, data frame, atau mirip dengan dataset, nanti data frame itu nanti kalian tahu, dan daftar, koleksi objek. Nanti di sini penugasan pada R itu menggunakan simbol seperti ini. Kalau lebih simpelnya, penugasan itu pemisalan lah begitu. Nah, misalkan di sini, R norm dari 5, dimisalkan dengan huruf X kecil. Berarti membuat sebuah objek vektor bernama X yang memuat 5 penyimpangan acak dari distribusi normal standar. Begitu. Gitu ya. Apakah kalau ini dibalik ke sini, X-nya dibalik ke kanan, sama seperti ini? Bisa juga boleh seperti itu. Nah, begitu ya. Mau ditulis seperti ini boleh, ditulis seperti ini boleh. Tapi R norm ini coba kalian coba ya. R norm 5. Kalian misalkan sebagai X, udah enter, kan belum muncul ya. Kemudian tulis
di bawahnya berikutnya, baris berikutnya, X kecil. Nanti keluar hasilnya seperti apa. Saya share screen dulu. Sudah bisa dilihat ya. Nah, di sini kita tulis di konsol ini. Saya kasih tahu lagi, inilah tampilan R. Itu. Yang ini, daerah ini, namanya script editor. Kalau di MATLAB, yang biasanya dibuat pemrograman itu, yang M-file itu, editor. Nah, di sini dah dia sama. Kalau di R, di sini dia tempatnya. Kalau ini, konsol namanya. Kalau di MATLAB namanya common window. Gitu. Kalau ini namanya workspace atau history. Begitu. Nanti di sini, apapun yang kita lakukan di sini, nanti kebaca di sini. Kalau di sini udah hilang, kalian manggil di sini nggak bakal bisa. Jadi harus ada di sini, harus terbaca dulu di sini, tersimpan. Kemudian di sini nanti output grafiknya segala macam, nanti package-nya juga nanti ada di sini. Tinggal klik sini kan, ini plot. Grafiknya kan kosong karena kita belum melakukan apa-apa. Package-nya bisa diklik gitu. Ini agak lola ini, sinyalnya kurang bagus. Nah, package-nya nanti kalian bisa klik. Nah, seperti itulah tampilan package-nya banyak ya. Nah, seperti apa itu. Nah, di sini saya coba yang di modul itu X, penugasan X dari R-Norm 5. Saya tulis seperti ini. Seperti itu, R-Norm. Gitu. Saya enter. Hasilnya nggak bakalan keluar dulu. Dia kan ibarat kata baru pemisalan. Begitu. Ntar masih proses itu. Belum keluar command prompt-nya itu. Tanda panahnya. Nah, udah ya. Kalau mau menampilkan ya tinggal gini aja. Nah, ini X norm 5. Ketika di enter langsung kebaca di sini dia. Di workspace-nya, di history-nya. Oh, berarti X-nya dari 1 sampai 5 ini dia nilainya. Kalau tidak percaya kita kepanggil lagi sekarang. X kecil saja, enter. Nah, itu dia. Begitu. Ketika kita ulang lagi, kita enter lagi, kita panggil X lagi. Saya yakin berubah lagi. Hasilnya nggak sama. Nah, beda kan ya? Ada yang tahu alasannya? Kenapa beda? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kenapa bisa berubah itu nilainya? Kalau nggak ada yang nanya, kalau nggak ada yang jawab, saya tunjuk langsung. Hasim Mahmudi. Hasim Mahmudi, gimana? Halo? Rata-rata populasi. Gimana? Gimana? Hasim Mahmudi? Mas, nggak apa-apa. Alasannya apa? Kenapa alasannya itu? Kok bisa berubah nilainya? Oke, saya tanya Anju Fauzia. Gimana alasannya kok bisa berubah itu? Anju Fauzia.
Kelihatan ya, nggak baca ya. Saya kasih modulnya, pasti nggak dibaca ini. Saya tanya, Fairuz Zulfa. Fairuz Zulfa. Kok nggak ada yang jawab ini? Yulia Restiani. Belum baca, Kak. Tias, bagaimana? Tias gimana? Kok bisa berubah? Tias, Mas. Ya, Tias, gimana? Alasannya kenapa kok bisa berubah? Nggak sama seperti hasil di awal. Kan dia didefinisiin ulang lagi. Terus Gimana? R norm Nggak itu dengar suaranya? ini kan tadi definisiin pertamanya. Terus udah Nggak dipanggil. dengar Terus suaranya? ini Mas kan pertama didefinisiin tuh X-nya. Terus udah dipanggil. Oke. Terus Mas Ayubi Di bikin situ, lagi coba kalian definisi. lihat modulnya tuh. Misalkan keterangannya. Membuat sebuah objek vektor bernama X yang memuat 5 penyimpangan acak. Itu loh kuncinya. Penyimpangan acak dari distribusi normal standar. Berarti kalau ada penyimpangan acak, kalian panggil berapa kali pun, nanti berulang-ulang, hasilnya pasti berubah. Itu loh penyimpangan acak. Oh, berarti bukan karena Kelihatan ini ya, ya, Mas. belum baca Soalnya ya. didefinisiin. Cuma berarti saya kasih di awal tadi. Oke, sambil dilihat modulnya di HP, kita lanjutkan. Kalau di sana ada catatan. Kalau untuk komentar kita gunakan kalau di R itu tanda pagar. Gitu. Misalkan di atas adalah hasil 5 penyimpangan acak dari distribusi normal standar. Tuh. Di enter seperti itu. Itu komennya. Boleh di sini, boleh di script sini, boleh. Gitu. Kalau di MATLAB dia komentarnya atau keterangan pakai persen, kalau di R pakai pagar. Di sini juga kalau untuk R di sana tanda sama dengan itu digunakan untuk penugasan objek, namun kita tidak akan menemukan banyak program yang ditulis dengan cara itu. Jadi kalau di R itu penugasan pakai tanda panah strip gitu. Jangan pakai sama dengan. Kemudian di sini tampilannya seperti ini. Kalau kalian nanti ketemu soal disuruh di script editor, tulislah di sini. Kalau kalian disuruh ditulis di konsol, tulislah di konsol. Kalau kalian disuruh apa ya, itu dikerjakan sesuai dengan perintah soal. Kemarin ada soal UTS disuruh di command window, dibuatnya di script atau di M-file itu. Meskipun jawabannya benar, tetap saya salahkan karena tidak sesuai dengan perintah. Begitu. Kemudian di sini ada usia dan berat badan 8 orang. Usianya sekian, beragam, kemudian berat badannya juga beragam sana. Di sana itu saya langsung praktekkan di sini usia. Usia di sini kita menggunakan C. Karena apa? Karena di sana dia C itu kan karakter, fungsi C itu. Jadi di sana kalau kita mendefinisikan vektor atau daftar, gunakan dia C. Begitu. Udah seperti ini, baru kita tulis nilainya yang di tabel itu. 5, 3, 9, 1,
10, 11, 7, 12, 3. Enter. Tetap nggak perlu semikolon, nggak perlu kayak di MATLAB, nggak perlu. Di enter, langsung di sini kita tulis berat badan. Nggak boleh ada spasi. Nah, nggak boleh ada spasi. Di sini tetap C, berat badannya itu 8, 6, 7, sambil dicoba itu. Jangan cuma nonton aja. 12, 8, 5, 8,5 ya. 8,5, 9, 10, 5,3. Enter. Kalau di sini kalian pakai spasi, nggak mau terdefinisi dia. Jadi harus pakai underscore sama kayak di MATLAB. Kemudian kita mencari min-nya, rata-ratanya dari berat badan. Nah, kalau udah seperti ini kan kalian tulis berat underscore badan. Biasanya dia langsung kebaca dia, bentar. Bisa langsung kebaca dia. Nah, tinggal enter langsung. Hasilnya seperti itu, 8,2875. Langsung ke sini dia. Berat badan, usia juga udah tercantum. Tapi kalau hasil seperti ini, nggak ada di sini dia. Begitu. Kalau dia kayak pendefinisian, penugasan, baru dia kebaca di workspace ini. Min sudah diketahui. Sekarang standar deviasinya dari si berat badan. Nah, enter. Kita peroleh 2,178097. Nah, di sini korelasinya antara usia dengan berat badan. Nah, di sini korelasi itu maksudnya hubungannya seberapa kuat sih, sebesar berapa sih hubungannya usia dengan berat badan ini dari data yang kita miliki. Kemudian di enter. Bentar. U-nya kecil ya, U-nya. Ini U-nya kecil. Nah, diperoleh 0,763059. Berarti 0,76 kita estimasi seperti itu. Berarti nilainya itu kan dia mendekati 1 ya. Berarti di sini 0,76 hubungan usia dengan berat badan itu dia cukup kuat. Nanti korelasi itu ada yang dibagi. Dia kalau mendekati min 1 dia sangat lemah hubungannya. Tapi kalau dia mendekati 1 dia sangat kuat gitu. Berarti nanti kalian ada rentang-rentangnya, nanti kalian bisa pelajari di rancangan percobaan rancop di semester berapa, di semester atas itu nanti ada korelasi nanti itu hubungan ini sama ini berapa. Di statistik juga udah diajarin nanti. Jadi di sini 0,76 itu termasuk kategori cukup kuat. Nanti rentangnya itu dari min 1 sampai 1. Kalau dia mendekat lebih condong ke min 1-nya berarti dia lemah. Kalau dia ke 1 dia kuat gitu. Nah, kita coba plotkan usia, berat badan. Tinggal enter. Bagusnya dia R itu langsung nanti bakal muncul di sebelah kanan dia, otomatis dia. Ini masih loading. Kalau di MATLAB kan dia kayak tampilan baru dia itu. Kayak ada figurnya. Kalau di sini dia langsung otomatis di sini. Bentar, masih proses ini. Aduh, kok gini sih?
Tadi saya stop share dulu. Ini agak ada gangguan ini. Sampai sini ada pertanyaan nggak dulu? Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu? Mas mau nanya boleh? Ya. Itu yang key dalam kurung itu fungsinya buat apa ya? Soalnya aku coba tuh hasilnya error. Yang dalam kurung mana? Yang itu tuh yang di bawah plot usia berat badan yang di modul ada bawahnya daki dalam kurung. Oh, di dalam kurung itu fungsinya dia gini, keluar dari aplikasi R. Oh ya. Betul. Kan di sana udah ada itu. Di situ fungsi key dia akan mengakhiri sesi dan mengizinkan kita berhenti. Berarti itu ibarat kata langsung kamu tulis key kecil, buka kurung, kurung tutup, langsung keluar dia otomatis dari aplikasi R itu. Gak usah kasih spasi itu ya, berarti key, kurung buka, kurung tutup, langsung gitu aja. Gitu. Ya, makasih Mas. Jadi kalau misalnya kalian kalau misalnya ngerjain apa-apa, nggak usah pakai key itu, nggak usah. Cukup plot apa nanti udah sampai situ aja. Kalau key nanti malah keluar nanti kalian. Gitu ya. Gini apa? Ini arah kok macet di sini ya di tempat saya ini. Ada yang mau share screen nggak? Ada yang lancar nggak arnya? Minta tolong di share screen lah. Nanti saya gini bantu. Ada yang bersedia? Saya coba minta ini. Anissa. Anissa hadir nggak? Kak, hadir. Hadir ya? Iya. Coba share screen punya kamu. Baik, Kak. Belum, Kak. Belum bisa untuk share screen. Oh ya, bentar. Saya jadikan gini dulu. Bentar. Udah bisa ya? Sudah muncul belum, Kak? Bentar. Udah. Oke. Sambil itu, coba kita lagi lanjut ke halaman berikutnya. Sambil dilihat modulnya. Di situ kan yang tadi dimunculkan yang di sebelah kanan itu kan scatter plot ya. Plot yang titik-titik itu. Jadi itu hasil adalah scatter plot dari berat badan dan usia. Seperti itu. Kemudian apakah bentuknya seperti itu? Tentunya tidak, banyak jenisnya. Ada yang seperti notch box plot itu, ada yang seperti Brownian motion, itu tentang skripsi saya. Distance between Brownian motion, seperti itu. Kemudian ada topographic map of Maungawau. Di situ nanti kalian bisa juga
aplikasi R ini bisa membuat maps untuk pulau Indonesia bisa. Kemudian Edgar Anderson Iris Data. Itu hasilnya seperti itu. Nanti banyak banget jenis-jenis grafik. Salah satunya adalah scatter plot yang seperti ini, usia, berat badan. Lalu berikutnya di sini untuk mendapatkan bantuan ini nggak terlalu nggak terlalu penting juga. Nanti kalian bisa di konsol help start itu, nanti tulis help .start kurung buka di enter, nanti dia muncul di bagian plot ini. Nanti dia di bagian help itu nanti dia otomatis muncul ketika kalian enter begitu. Kemudian di sini kita lanjut ke workspace, sama juga ini hanya sebagai dia lingkungan kerja R. Untuk pengguna itu nanti dia mau diatur seperti apa, mau diubah ke direktori ke mana, itu tergantung pengguna. Itu nanti dia bisa di workspace gitu. Itu juga nggak terlalu, yang penting kita nanti intinya ke konsol atau ke script editor itu dalam hal pemrogramannya, pemahamannya. Kemudian nanti di workspace juga nanti dia tentunya di situ kan, coba lihatin di workspace itu kan ada import dataset. Nah itu nanti kalian bisa klik, nanti ada jenis-jenisnya, bisa dari Excel, bisa dari CSV. Nah itu nanti bisa tuh from Excel bisa segala macam bisa itu ya. Banyak gininya di sana pilihannya. Kemudian, nah selanjutnya di sini package. Nah package itu nanti kalau misalnya di bahasa Indonesia disebutnya paket. Gitu. Apa itu package? Package merupakan koleksi fungsi R, data dan kode kompilasi dalam format yang terdefinisi dengan baik. Nanti, nah itu di situ. Kalau kalian mengolah data, menganalisis data, kalian harus install package yang terlebih dahulu. Di sana kan udah ada install package kurung buka, nanti dalamnya itu apa namanya, itu sesuaikan dengan kamu yang butuhkan itu. Kemudian kalau install sudah, kemudian kalian bisa pakai library untuk mengaktifkan itu. Jadi istilahnya itu kamu beli, baru kamu gunakan, belinya itu install, gunakannya kamu library untuk mengaktifkannya. Tapi kalau gini, Mas, saya package-nya kayaknya belum diupdate deh. Jadi bisa update package, itu sudah ada di modul gitu. Kemudian nanti baru diinstal lagi, gitu ya. Nah, di sini selanjutnya lagi membuat dataset. Nah, di situ langsung ke bawah aja, itu kayaknya nggak terlalu, masih gampang lah ini. Nah, di sini kan dataset itu dia bisa berupa numerik, karakter, logika. Logika di sini tentunya true or false, gitu ya. Kompleks dan mentah. Nah, di sini contoh dataset pasien ini kan nomor pasien, tanggal administrasi, dan usia akan menjadi variabel numerik karena dia berupa angka. Sedangkan diabetes dan status akan menjadi variabel karakter. Begitu. Jadi kalian harus tahu jenis-jenis datanya ya, ada yang karakter, ada yang numerik, ada yang logika, ada yang kompleks, ada yang mentah. Nanti seperti itu. Nanti kalian bisa pahami gampang lah itu jenis-jenis itu ya. Kemudian kita harus memberitahu R bahwa nomor pasien sebagai pengidentifikasi kasus. Begitu, nomor pasiennya. Tanggal administrasi memuat tanggal, diabetes dan status masing-masing merupakan variabel nominal dan ordinal. R merujuk pengidentifikasi kasus sebagai nama pengguna dan variabel kategori nominal atau ordinal sebagai faktor. Begitu. Jadi di sini struktur data dia skalar, vektor, matriks, array, data frame dan list begitu. Nah, di sini ilustrasinya kalau vektor itu seperti itu ya, satu baris beberapa kolom. Gitu. Kemudian matriksnya seperti itu, array-nya seperti itu, data frame seperti itu, list campuran dari data jenis-jenis yang lain. Nah, kalau misalnya vektor di situ, coba Mbak Anissa tulis vektornya ya seperti modul itu. A dari karakter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di enter. Nah, seperti itu. Kita punya vektor A. Kemudian kita lanjut ke vektor B. Vektor A itu kan dia numerik ya, angka semua itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu angka. Kemudian yang B itu termasuk karakter karena dia berupa string kalimat begitu. Saya cinta matematika.
kita udah punya vektor B, kemudian yang C true, false. Itu dia berarti merupakan vektor logika. Sudah muncul, Kak? Udah. Nah, di sini vektor C-nya true false. Nah, berarti yang vektor A itu numerik, ngerti ya? Kalau udah numerik, dia pasti berupa angka semua. Kemudian yang vektor B itu merupakan karakter, karena dia berupa string semua, kalimat semua. Kemudian yang C, dia berupa logika, true, false. Gitu. Jadi saya ingatkan lagi, kalau udah vektor, dalam vektor itu nggak bisa bercampuran, misalkan yang ini 1, saya, 3, kemudian true, nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau misalkan satu vektor itu numerik, numerik semua. Kalau dia karakter, ya karakter semua. Kalau dia logika, ya logika semua. Nggak bisa dicampur begitu. Kecuali kalau kita modifikasi, baru bisa. Begitu. Kemudian di sini, saya minta dari vektor A itu, saya ambil angka 2, 3, 4. Gimana caranya? Berarti A, boleh terserah A, kurung siku, kemudian 2, 3, 4 itu indeksnya berapa? Yang keberapa itu? Berarti kan 2 sampai 4. Nah, coba di enter. Itu sampai loh. Berarti 2 sampai 4, berarti pakai titik 2 ya. Nah, itu. 2, 3, 4. Oke. Gitu ya caranya ya. Kalau misalkan saya minta 2 sampai 4, berarti harus seperti itu. Gitu. Kalau yang ditulis Mbak Anissa yang di awal itu, tadi yang 2 sama 4, berarti indeksnya indeks kedua, indeks keempat, gitu aja. Tapi kalau sampai titik 2, sama kayak di MATLAB. Begitu. Kemudian lanjut ke matriks. Kita bisa perhatikan di sana, matriks. Kita langsung ke prakteknya aja, ditulis Mbak Anissa, X matriks. Kalau buat matriks pakai X ya, begitu. Nggak boleh pakai KS. Harus pakai bahasa Inggris dia. Kurung buka, 1 sampai 15. N-row. N-row artinya banyak baris. Nah, di sana di modul, banyak barisnya itu ada 3. Kemudian N-column itu banyaknya kolom, berarti ada 5. Di enter, kemudian ditampilkan X, enter lagi. Nah, di sini 1 sampai 15. Dia kalau kalian buatnya seperti ini ya benar, tapi dia pengisian elemen matriksnya itu dari atas ke bawah ya. Coba diperhatikan 1, 2, 3, kemudian kolom berikutnya 4, 5, 6 ke bawah terus gitu ya. Jadi dia pengisiannya itu ke kolom ke bawah, bukan secara baris gitu. Berarti dia berdasarkan kolom ke bawah begitu ya. Nah, kemudian di situ ikuti saya, Mbak. Sekarang saya tulis A besar penugasan itu tanda panah, matriks. Saya ingin buat matriks kurung buka 1 sampai 20. Nah, koma. Di situ bentar. N-row sama dengan 4. Koma.
N call sama dengan 5. Berarti saya artinya ini stop dulu. Sampai di sini berarti saya punya matriks A sebanyak 4 baris, 5 kolom. Di setelah 5 itu koma lagi. Di sana by row. BY row. Sama dengan. Nah, saya minta sekarang pengisian matriksnya itu berdasarkan gini barisnya. Sekarang by row true. Huruf besar semua. Koma. Dim names. Dim names. Sama dengan list kurung buka. Nah, sekarang gini. Kurung buka C kecil, kurung buka, tanda petik 2, tanda petik. Nah, R1, R besar. R1, setelah tanda petik, koma lagi. Tanda petik lagi, R2 sampai R4. Karena yang pertama ini saya definisikan nama barisnya sebanyak 4. Berarti harus ada R1 sampai R4. Ditulis sampai R4. Kemudian, maju lagi. Maju lagi. Setelah kurung yang pertama itu, nah, koma, C lagi. Nah, seperti kayak tadi lagi kurung buka, tanda petik, C1 sampai C5, karena kolomnya ada 5. Gitu. Saya namakan kolom 1, kolom 2, kolom 3 itu C1, C2, sampai C5. Saya cek dulu kurung itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, coba di enter sekarang. Panggil A besar. Nah, seperti itu ya. Kalau yang di modul itu bertele-tele. Coba dilihat di modul itu. Lagi ada tulisan dia di situ. Apa? Kayak air names, chain names. Langsung nanti dia dimasukkan ke sintak berikutnya. Kalau saya mending buat gini langsung. Ya enggak? Lebih gampang kan? Satu sekali jalan langsung beres gitu loh. Kalau yang di modul kan bertele-tele itu. Kayak satu persatu didefinisikan. R1, R2, R3, C1, C2 gitu. Berarti di sini kuncinya, kalau saya minta bikinlah matriks A dari 1 sampai 20 elemennya, tetapi dia berdasarkan baris, berarti coba perhatikan by row itu true. Berarti kalau by row true, berarti dia berdasarkan baris pengisiannya. Coba lihatin matriksnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ke samping ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, sampai 20. Sekarang, kalau dia ditulis by row false, nanti dia pasti ke bawah dia. Coba Mbak, by row-nya itu nanti ditulis false. Di enter. Ya kan? Nah, gitu ya. Berarti ibarat kata by row false itu berarti dia bukan berdasarkan baris. Artinya dia berdasarkan kolom begitu. Pengisian elemen matriksnya. Maksudnya seperti itu. Berarti ingat juga kalau namanya itu setelah dim name sama dengan list C, berarti R1 sampai R4 itu sesuaikan dengan banyak barisnya n row sama n column-nya. Harus disesuaikan. Begitu ya. Oke. Nanti kalian bisa pelajari lagi bagian saya sampai matriks, nanti selanjutnya sama Mas Tanabil. Coba tulis lagi Mbak lagi sekali. 1
saya, di spasi saya, spasi 2, tulis angka 2, spasi, cinta. Nah, nanti tugas, maksudnya ini latihan, maksudnya kayak latihan iseng aja ya kalau lagi bete, cobalah buat vektor ini, namakan dengan vektor A besar, tapi hasilnya harus seperti ini nanti dia, 1, saya, 2, cinta. Bisa nggak seperti itu? Nanti sebagai kayak iseng-iseng aja ya. Nanti kalau misalkan ada yang udah dapat, coba di foto dari hasil sama prosesnya itu, nanti kirim ke WA saya gitu. Saya pengen tahu kalian bisa nggak buat seperti itu. Jadi di situ ada indeks pertama dia numerik, indeks kedua dia karakter, indeks ketiga dia numerik lagi, indeks ketiga, indeks keempat dia karakter lagi. Jadi saya kasih clue, tulis dulu vektor yang pertama, 1 sama 2, kemudian vektor berikutnya saya cinta. Nah, sekarang vektor yang ketiga itu kamu gabungkan gitu, kamu padukan. Gimana caranya biar hasilnya nanti 1 saya 2 cinta, gitu ya. Oke, saya serahkan ke Mas Atta Nabil. Bentar, saya jadikan kursi dulu. Atta Nabil udah bisa share screen belum? Bentar, Mas. Belum, Mas. Oh, belum ya? Bentar, Masih belum jadi host. Kok nggak ada pilihan host di sini ya? Bentar. Dah. Oke. Terima kasih sebelumnya Mas Ayubi udah menjelaskan Gini Atta Nabil, materi sampai teman-teman juga saya izin gini ya, keluar dari grup ya, soalnya ada urusan ini. Nanti terakhirnya sampai selesai nanti sama Atta Nabil ya. Oke, Mas, Iya, bisa. Mas. Oke, jadi saya share screen ini aja ya, part-nya. Oke, ini. Kelihatan nggak ya? Nggak bisa ini sih. Kelihatan? Sudah. Oke. Jadi nanti saya coba jelaskan di RStudio-nya, kalian baca. Jadi kalau bagian saya ini di modul pertama ini, saya mulai dari array. Oke. Jadi sebenarnya array ini sama seperti matriks gitu, cuman dia bisa lebih dari 2 dimensi. Nah, array variabelnya atau variabel untuk menyimpan si array, ya kan? Ini nih. Nah, ini sebagai arrayku, z ini arrayku atau sebagai variabel untuk menyimpan ini semua, gitu, ya kan? Nah, array ini fungsi buah array, gitu. Lalu ini yang 1 sampai 36 ini itu sebagai apa? Sebagai vektor. Ini sebagai dimensinya, gitu ya. Ini 3 ini sebagai baris, ini kolom, dan ini banyaknya array yang mau dibuat gitu. Nah, perhatiin di sini kita menggunakan dim names gitu ya.
Nah, dim numbers ini juga salah satu alat bantu yang disediakan R untuk membuat daftar label gitu. Jadi sebelum kita buat array, kita buat dulu labelnya. Nah, gitu. Jadi kan di sini tadi saya bilang di sini 3 ini sebagai baris ya. Ini kolom, terus ini banyaknya. Nah, di sini list ini fungsi ya, fungsi untuk membuat macam-macam lah. Dim 1 ini sebagai labelnya baris. Berarti kan tadi ada 3 baris. Baris pertama diwakili A1, baris kedua diwakili A2, dan baris ketiga diwakili A3. Dim 2 itu sebagai kolom, ya kan? Nah, berarti kolom pertama itu B1, kolom kedua B2, dan seterusnya. Nah, dim 3 itu sebagai nama array-nya. Kan di sini ada 4, berarti dia ada 4 gitu. Oke. Nah, kalau jalanin di R itu agak beda dengan MATLAB. Kita harus satu-satu gitu ya. Misal ini kan kalau di MATLAB kan apa ya kemarin ya? Persen ya. Kalau ngasih komen itu persen ya. Nah, kalau di sini pagar. Ini artinya komen. Artinya nggak bakal dijalankan atau ini dijalankan sebagai sebuah string aja, sebuah komen. Jadi jalanannya kalau di script itu yang di sini yang di run ini. Nah, oke. Di jalan tuh pertama. Definisi pertama jalan. Dim 2 jalan, dim 3. Nah, baru yang ke baris ke-6 si Z itu. Nah, terus kalau kita mau manggil, kita cukup ketikkan Z aja. Z aja bisa. Baru di run. Nah, itu dia. Satunya mana? C1-nya nggak muncul. Coba lagi ya. Oke. Nah, di R ini sebenarnya memang agak ribet daripada MATLAB. Jadi ya kita harus ekstra teliti gitu ya. Nah, kan tadi sesuai yang saya bilang 1 sampai 36 ini vektornya. Jadi nanti kita kan mau sebanyak 4, ya kan? Nah, dia bakal dibagi 4 gitu. Sebanyak yang kita mau. Bener ya tuh ya. A1-nya baris ya kan. A2-nya baris, B1-nya kolom, B2-nya kolom. Gitu. Oke. Nah, kalau di MATLAB kita mengenal CLC ya kan. Untuk menghapus kalau di MATLAB kan command Windows, kalau di sini konsol. Nah, cara ngapus di konsol ini kan ada sapu nih, icon sapu. Nah, ini diklik aja, clear console gitu ya, atau control L. Nah, itu langsung hilang kan? Oke, selanjutnya data frame. Oke, namanya juga R kan juga dihususkan untuk bikin atau mencari penyelesaian masalah terkait data atau terkait statistika ya. Nah, data frame itu sendiri sebenarnya lebih umum daripada matriks. Ya, data perbedaannya itu pada kolom, yaitu dapat mengandung jenis data yang berbeda, bisa numerik, bisa karakter, dan lain-lain. Misal kita masih pakai dataset pasien yang sebelumnya gitu ya. Terus gimana sih cara bikin data frame ya? Gitu. Kan itu ada tuh di modulnya formatnya. Dataku. Kalau di MATLAB, kalau di R ini harus pakai ini ya. Kalau mendefinisikan tuh harus pakai panah kiri sama strip. Gitu ya. Baru fungsinya, baru isinya gitu. Nah, di sini kalau untuk data frame, pertama variabelnya, di situ kan dataku. Nah, baru data frame, baru
kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Berarti kita harus tentukan kolom-kolomnya dulu. Ya enggak? Berarti di sini saya punya kolom 1, punya kolom 2, punya kolom 3, dan punya kolom 4. Gitu. Nah, C ini kan C ya. Ini C ini umumnya pada R itu sebagai fungsi apa ya? Untuk mendefinisikan apapun gitu. Mendefinisikan datanya, baik itu string, baik itu numerik, baik itu float, dan lain-lain. Terus tadi kan udah tahu tuh apa sih template-nya atau cara bikin data frame-nya gitu. Pertama kita harus nyiapin variabelnya dulu, gitu kan. Baru kita definisikan dengan panah dan strip. Baru kita panggil fungsinya data frame dan isikan data-datanya atau yang akan jadi kolom-kolomnya gitu. Oke, kita coba data frame. Jalankan baris pertama. Terus baris kedua jalankan. Terus baris ke-11, baris ke-12, baris ke-13, dan baru baris ke-14 data frame. Nah, kenapa dia nggak muncul? Belum muncul nih ya, karena dia belum dipanggil. Nah, kita panggil ya. Nah, baru dia muncul. Ya kan? Kolom 1 itu nomor pasien, kolom 2 dia usia, kolom 3 diabetes, dan kolom 4 statusnya. Gitu. Terus juga ada namanya faktor. Oke, kita coba aja langsung menggunakan faktor ya. Jadi faktor itu jangan langsung faktor dan tinggalan. Nah, misal kita mau ini kan 1, 2, 3, 4. Mau kita tampilin cuma 2 kolom atau 3 kolom bisa. Caranya itu ya data berarti data pasien, data pasien. Terus kita ini apa? Nah, kita tentuin kolomnya. Mau dari 1 sampai misal cuma sampai 2. Nah, yang tampil cuma 2 kolom aja. Nah, kalau misal di MATLAB dan R itu kurang lebih sama kalau misal apa ya? Memanggil fungsi yang udah dipanggil sebelumnya. Tinggal klik ke atas pada panah aja. Panah atas, klik panah atas saja. Nah, tuh dia akan sama. Kurang lebih sama. Misal 2 sama 3. Bisa nggak? Oh, bisa. Gitu ya. Oke. Terus misal lagi apa nih? Oh, misal lagi kita mau manggil usia dan status gitu ya. Nah, kalau usia dan status berarti ini dataset pasien. Oke. Nah, ketikkan variabelnya, misal tadi apa sih? Usia dan status. Usia, status. Oke, itu dia. Kalau gini kan lebih apa ya? Lebih detail gitu ya. Kita bisa langsung melangkaunya gitu kan. Kalau ini kan berurutan. Terus, nah notasi yang kayak dolar itu digunakan untuk menunjukkan variabel tertentu dari data frame yang diberikan. Jika kita ingin menghilangkan tabulasi jenis data, diabetes dengan status adalah sebagai berikut. Oke, tapi sebelum itu, kita coba tunjukkan dulu.
kita set. Oh, status ya. Dia nggak muncul apa? Oke. Nah, kita nggak muncul ini ya. Oke. Terus kita juga bisa menghilangkan dua variabel atau dua data yang berbeda gitu. Caranya ya ini. Oh, salah. Status ya. Status. Nggak muncul. Nah, ini. Jadi maksud menghilangkan itu, misal nih di jenis 1, dia tuh baiknya ada berapa? Apakah dia ada atau tidak? Kalau ada, dia ditampilkan 1. Itu. Coba mana ya? Nah, ini nih. Jenis 1, kalau dia baik itu ada di jenis 1, maka dia akan ditampilkan 1. Jenis 2, kalau dia nggak ada baik, berarti dia 0. Oh, sorry, bukan ada, tapi berapa banyak baik di 1, berapa banyak baik di jenis 1. Kalau dia cuma 1, berarti 1. Kalau dia nggak ada sama sekali, berarti 0. Nah, kalau dia buruk, berarti 1. Kalau dia buruk, di jenis 2 ada 1, berarti ditampilkan 1. Gitu seterusnya. Gitu ya. Itu terkait data frame. Oke, selanjutnya faktor. Faktor ini penting dalam R karena faktor menentukan bagaimana data akan dianalisis dan ditunjukkan secara visual. Jadi kalau di faktor kita menggunakan fungsi faktor FACTOR. Tuh. Nah, misal langsung aja kita di contoh 1.7 ya. 1.7 putaran. Terus oke. Nah, setnya ini belum ini ya. Nah, oke. Agak ribet memang di sini. Kayak ini misal. Mau habis. Kayak misal di sini pertama kali saya run dia nggak lengkap gitu munculnya. Terus pas kedua kali saya run baru dia lengkap. Nah, itu salah satu bisa dibilang kekurangannya si R. Gitu.
Jadi si faktor ini nah ini faktor itu ada di sini. Di sini kan faktornya diabetes ya, gitu kan? Nah ini diabetes faktornya. Jenis 1 itu 2. Oh sorry salah. Jenis 1 itu 1, jenis 2 itu 2. Gitu. Berdasarkan dia punya datasetnya. Oke. Nah, makanya di sini vektornya 2 jenis 2, 1 itu jenis 1, 1 jenis 1, 2 jenis 2, 1 jenis 1. Itu. Nah, terus ORD ini ordinal faktor. Baik, buruk, membaik. Baik, buruk, membaik gitu ya. Jadi di sini kan 32, 321. 3 di sini tadi itu baik kan? Berarti sini baik. Terus 2, 3, 21. 2-nya buruk dan 3-nya itu dulu. Sorry. 3, 2, 3, 2, 1. Coba jalanin. Oh ini. Ini kan status. Oke. Oh, sorry salah. Nah, ini kan 32, 321. Berarti 3 di sini kan membaik. 2 sini buruk, 3 sini membaik, 2 sini buruk, dan 1 ini baik. Nah, makanya baik ini lebih kecil daripada buruk, lebih kecil daripada membaik gitu ya. Berarti kan baik 1, buruk 2, dan membaik 3. Di sini membaik. Itu ordinal faktor gitu ya. Ordinal faktor. Terus summary ini, fungsi summary, dia kayak fungsi statistik untuk mencari mean, mencari kuadran pertama, mencari kuadran kedua atau median, terus rata-ratanya, baru kuadran ketiga dan nilai maksimalnya. Gitu ya. Nah, dia akan mencari berapa banyak kolom yang kamu punya gitu. Usia. Terus kalau misal dia cuman string, dia nggak bakal dicari kecuali kamu mendefinisikannya sebagai status. Sebagai faktor gitu. Nah, ini sebagai faktor dia. Ini sebagai faktor. Tuh. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut list. Nah, list ini
merupakan jenis data R yang paling kompleks. Gitu. List dapat membuat kombinasi antara vektor, matriks, data frame, dan bahkan list lainnya. Nah, kita dapat membuat sebuah list itu berdasarkan bukan berdasarkan. Kita dapat membuat list menggunakan sebuah fungsi, yaitu fungsi list. Gitu. Jadi, apa tadi ya? Oh, ini. Nah, ini fungsinya. Nah, ini isi dari list kamu nanti. Itu. Coba misal ini sebagai title ya, R ini. Daftar pertama aku sebagai title, gitu kan. Terus S ini numeriknya, J ini matriksnya, and row itu berarti 5 baris gitu. Ini K ini sebagai lihat dulu. Daftarku. Oh. Nah, ini dia listnya. Gitu. Mantul dia. Lontar. Oke. Harusnya nampil ini. Title daftar pertamaku usia apa ya? Oh, sorry. Ini lah. Oke. Nah, ini baru nampil. Jadi ini listnya. Listnya yang pertama itu ada title-nya, atau tadi R-nya itu. Nah, baru yang usia kan sama dengan S gitu ya. Setelah itu J, setelah itu K. Katanya J-nya ini kayak gini. Nah, 3 ini sebagai apa ya? Urutan dari listnya. Title kan pertama, usia kedua, 3 berarti dia yang ketiga, 4 berarti dia yang keempat. Gitu. Oke, selanjutnya 1 menit lagi ya. Oke, itu tadi list kan. Pada contoh itu, kita buat list dengan 4 komponen. Ada dia numerik, ada dia matriks, ada dia string, dan ada dia karakter. Vektor karakter yang 4 ini, 1, 2, 3, ada 3. Vektor numerik ya ini yang usia 78, 90, 80, 85. Kita dapat gabungin semuanya dengan fungsi list. Gitu. Oke, kalau di modul juga kan ada daftarku 2, daftarku usia. Nah, itu tadi, 2 ini kan urutannya, ya enggak? 2 ini urutannya pada list. Urutan kedua pada list ya usia. Kalau kita panggil usia, dia juga akan sama. Screen. Oke. Kalau di R Studio kita bisa secara manual memasukkan nilai-nilai gitu.
atau secara apa ya, kita ketik satu-satu bisa. Seperti di Excel gitu. Nah, ini caranya. Caranya yang pertama kita buat data frame dulu atau matriks kosong dengan nama dan jenis variabel yang kita inginkan. Terus aktifkan editor teks pada objek data, lalu masukkan data kita dan simpan kembali. Nah, cara aktifin editornya itu ya pakai fungsi edit, gitu ya. Nah, pertama kita jalanin dulu. Udah ya, kan tadi data frame kosong ya, atau kayak matriks kosong gitu. Caranya ya karakter 0. Berarti ini variabel pertama karakter 0. Usia sebagai variabel kedua numerik 0. Nah, numerik ini berarti nantinya kita isi dengan angka. Karakter ini nantinya kita isi dengan karakter atau huruf. Lalu berat ini dia numerik angka. Nah, terus kita jalanin dulu deh. Sekarang baru gunakan fungsi edit. Nah, ini dia. Misal pria gitu. Misal wanita. 19, 20 misal. 50, 45 gitu. Itu ya. Maaf Mas, yang data editornya nggak nampak. Gimana ya? Yang data editornya. Bentar. Ini nampak? Nampak nggak? Sudah. Jadi nanti munculnya kayak gini. Kalau kita pakai fungsi edit. Misalnya pria lagi, ini wanita. Manual kan kita anunya. Gitu. Nah, kita juga bisa nambahin atau ganti ini nih, var 4, var 5, var 6, var 7. Ini variabel 4, variabel 5, variabel 6, variabel 7. Kita klik aja, nanti dia muncul. Nanti dia muncul variabelnya mau nama apa, terus tipenya apa. Gitu. Cara ini. Kok ininya di situ? Itu. Jadi dia secara otomatis kalau kamu close, secara otomatis dia akan tersimpan di dataku. Oke. Di sini. Lo nggak mau?
Oh, udah deh. Nanti dia muncul lagi kalau kamu klik ini. Atau kamu ketikkan dataku ini. Dia akan muncul terpisah gitu. Nggak muncul di sininya, nggak muncul di konsolnya. Dia akan muncul terpisah seperti di awal tadi gitu. Oke. Selanjutnya ini jadi apa sih? Ini tuh plus. Nah ini. Oh sorry, dia bisa ternyata. Kalau di print ataupun dipanggil gini. Cuman ya harus agak sabar. Karena emang agak ribet ini area. Saya sendiri akui masih sedikit keteteran kalau lagi belajar area. Karena emang apa ya, dia ini open source gitu. Jadi sewaktu-waktu bisa diupdate sama yang punya package. Dan package-nya itu bukan satu orang yang bikin, macam-macam gitu. Nah, selanjutnya bentar ya. Kok ini sih? Selanjutnya kita pindah modul satu lagi. Yang modul R untuk data science. Mas, saya mau tanya. Apa? Yang bagian, sebentar. Yang bagian array. Yang Z. Nah, itu kan ada C3, 34C, 3,4. Itu maksudnya apa ya? Oh, ini. Yang ini nih. Yang ini ya? Ya, yang C ini. Yang bagian Z array. Satu. Yang itu. Bentar. Itu kan ada kan itu formatnya, template-nya. Array-ku, terus definisinya array, vektor, dimensi, sama dimnames. Nah, C334 itu sebagai dimensinya. Kamu harus, apa ya, C ini kan fungsi umum gitu. Fungsi umum di R kalau misal cuman mau definisiin. Apa sih bahasanya ya? Cuman mau mendefinisikan datanya aja gitu. Nggak apa ya. Kayak misal C ini isinya 3, 3, 4. Mau mendefinisikan 3, 3 sama 4-nya aja gitu. Nggak diapa-apain. Nah, terus kan tadi itu dimensi. Dimensi berarti kan ada baris, ada kolom. Dan berarti ini baris. Ini 3 ini baris. Makanya, coba kita masih bisa nggak? Oh, masih bisa. Makanya baris pada array yang C1 dia ada 3. Ada A1, ada A2, ada A3. Pada kolom C1 dan seterusnya sampai C4 ada B1, B2, dan B3. Itu. Terus kenapa ini 4? Ya karena kita katakanlah kita pengen punya 4 array. 4 array 3 kali 3. Ini anggaplah 3 kali 3 gitu ya. Berarti ini si vektor dari 1 sampai 36 akan dibagi 4. Gitu. 36 bagi 4 kan 9. Berarti C1 isinya vektor 1 sampai 9. C2 isinya 10 sampai 18. Terus seterusnya sampai C4. Itu. Dimnames ini untuk label.
Nah, dia harus diurutkan. Kalau misal di sini nih sebagai barisnya, berarti ini label baris. Gitu. Makanya DIM1 kan ini ya, A1, A2, A3. Makanya dia barisnya A1, A2, A3. Baris pertama dia A1, baris kedua dia A2, baris ketiga dia A3. DIM2 itu sebagai kolomnya. DIM2 kan didefinisikan sebagai B1, B2, dan B3. Berarti kolom pertama B1 sampai kolom ketiga B3. DIM3 banyaknya. Kamu mau banyak berapa? Mau banyak berapa array? Mau berapa banyak array gitu. Nah, di sini kan 4. Berarti nanti array pertama dinamakan dengan secara urutan C1, array kedua C2 sampai ke C4 gitu. Gitu. Paham nggak? Paham. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terus yang kedua itu modul R untuk data science. Ini sebenarnya pengenalan aja terkait komputasi sederhana pada R gitu ya. Di sini kan ada matematika sederhana pada RStudio. Nah, ini sebenarnya nggak jauh beda dengan MATLAB. Jadi kalau misal pembagian, pengurangan, kali bataku tuh masih sama kurang lebih gitu ya. Terus penamaan pada RStudio. Nah, ini dia. Nama variabel ini sebagai untuk menyimpan. Nanti kalau misal seandainya kita mau manggil, kita cuman ketikkan aja nama variabelnya. Kayak tadi, dan saya buat array-nya namanya Z. Nah, kalau saya mau panggil lagi, saya tinggal ketik Z aja. Tetapi ada kurang lebih empat ketentuan. Yang pertama, menggunakan kombinasi alfabet. Boleh, angka, titik, dan underscore itu boleh. Diawali alfabet, titik, atau underscore. Tapi nggak boleh diawali dengan angka. Yang ketiga, tidak mengandung spasi atau karakter khusus. Yang keempat, sebaiknya menghindari penggunaan penamaan yang sudah digunakan oleh R. Misal kayak nama-nama fungsinya, kayak misal nggak boleh gunain list, nggak boleh gunain edit, nggak boleh gunain data frame sebagai variabel. Itu. Kalaupun mau gunain, setidaknya dilebihkan. Misal kayak list, ditambahin list 1 gitu misalnya. Lalu untuk memanggil variabel, kita definisikan dulu, baru kita panggil contoh gitu. Misal contoh itu, saya ini aja deh. Nah, misal contoh itu sebuah operasi gitu. Kamu bisa langsung kayak gini. Langsung 3 pangkat 3 bisa. Atau dipakai fungsi C. C dalam kurung 3 pangkat 3 itu bisa juga. Nah, terus cara manggilnya ya ketik aja contoh gitu. Nanti dia bakal buat hasilnya. Sama seperti MATLAB. Baris pertama, ya pendefinisiannya. Selanjutnya, baris kedua, beda. Baris kedua, ya panggil, baru dia otomatis nampilin. Selain contoh, selain ngetik nama variabel ya, kita bisa gunakan print. Cuman print itu setahu saya dia bakal jadi string kalau setahu saya ya. Coba kita tes dulu.
Setahu saya sih bakal jadi ini string gitu. Cuma nanti coba dicek lagi ya. Terus membuat fungsi. Banyak sekali cara membuat sebuah fungsi pada R. Nah, tapi secara umumnya gunakan fungsi C untuk membuat sebuah vektor. Misal kayak gini. Misal saya membuat 1 sampai 5 secara manual, 1 2 3 4 5. Gitu kan? Nah, terus kalau misal 1 sampai 10 kan banyak tuh ya. Nah, caranya bisa diakalin dengan semikolon atau titik 2. Kayak gini, menaik. Menaik kan? Berarti dari 1 sampai 10 dia naik terus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kalau dia turun tinggal dibalik aja. 10 ke 1, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Oke. Terus fungsi sec. Sec itu sequence. Panjangnya sequence. Nah, itu dapat digunakan untuk membuat vektor berurutan. Nah, bedanya di sequence ini kita bisa nambahin increment atau langkah atau step size. Jika kita ingin membuat vektor 1 sampai 10, maka caranya ini langsung aja. Sequence 1, 10. Nggak perlu pakai C lagi. C-nya ganti sequence. Gitu. Karena C dan sequence itu fungsi yang berbeda. Terus, jika kita ingin buat 1 sampai 10, tapi 2 langkah atau 2 increment. Berarti 1 sebagai awal, 10 sebagai akhir, dan 2 sebagai langkahnya atau increment-nya atau step-nya. Dan yang terakhir, jika ingin membuat vektor dari 1 sampai 10 dengan 7 elemen, dengan hanya 7 elemen yang ditampilkan, maka caranya 1 sebagai awal, 10 sebagai akhir, dan length out ini panjang yang ingin ditampilkan 7. Maka dia secara otomatis akan membagi sebanyak 7. Dari 1 sampai 10 itu akan secara otomatis dibagi oleh R, atau secara otomatis ditampilkan oleh R, dia akan 7 data atau 7 numerik yang akan ditampilkan. Gitu. Oke, ke sini bertanya nggak? Kita sampai hari ini sampai sini aja dulu. Terus pesan dari Mas Ayubi nanti untuk kedepannya kemungkinan besar kalian yang akan menjelaskan gitu. Nanti baru kalau ada misalnya nggak paham baru kita diskusi. Nah itu pesan dari Mas Ayubi dan Bu Siva. Jadi nanti sebelum praktikum kalian akan diberi modul dulu, terus kalian pelajari, habis itu pas praktikum atau pas teori kalian yang menjelaskan gitu. Secara random akan ditunjuk. Oke? Nah, sebelum selesai saya presensi dulu. Bentar ya. Jangan keluar dulu ya. Stop dulu. Oke. Sebelum saya serahkan kembali ke Mas Ayubi,
Jadi nanti ini tetap ada tugas. Ini dia manahin sama Mas Ayubi dan Bu Siva. Tetap akan ada tugas, cuman deadline-nya 3 hari. Deadline-nya cuma 3 hari untuk R ini. Untuk R ini, untuk minggu ini dan seterusnya cuma 3 hari. Oke. Ini nggak ada pertanyaan kan? Ini soalnya nanti saya kirim ke grup aja. Soalnya belum dipisah sama ininya, sama modulnya. Jadi nanti saya kirim ke grup untuk terkait dia punya soal atau dia punya tugas. Oke? Ini saya kembalikan ke Mas Ayubi. Cukup dari saya, Mas. Oh, ini langsung ditutup aja nggak apa-apa.